Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin ya. Dan tentunya ya kawan-kawan tidak luput ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Sukses semua buat kalian ya. Jangan ngeluh ya, kurangi sambat, tetap semangat. Intinya seperti itu ya. Dan semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun ini. Amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pertemuan kali ini teman-teman untuk melihat ya rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman keadaannya per video ini dibuat ya dalam kondisi merah merona-rona ya, meskipun ada beberapa aset sih yang sedikit recover tapi ya masih didominasi oleh dominan bearish ya, seperti itu. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik nih ya buat para kalangan komunitas army daripada Cardano ya. Jadi di sini kalau kita lihat persentase daripada Cardano berada di area 2889 ya, mengalami kenaikan 0,31% per video ini dibuat, dan harga tertinggi berada di area 29 dengan 0, ya teman-teman ya, dan di sini ada harga terendahnya di area 2880. Oke, jadi di sini kalau kita lihat dari real chartnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah real chart daripada si Cardano teman-teman dari TradingView ya. Kalau kalian amati bersama ya, kita amati bersama, kita belajar bersama lah intinya di sini teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat si Cardano ini pergerakannya masih di dalam satu candle bullish. Oke, dia masih bergerak di dalam area satu candle bullish, belum mampu breakout ke atas ataupun breakdown gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat pola daripada si Cardano ini teman-teman dalam time frame harian, dia cenderung membuat penurunan. Oke, dia cenderung membuat penurunan ya, lower low yang terbaru membuat turun ya. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly ya, untuk memperlihat lebih detail kalau dia mau turun, kalau si Cardano ini benar-benar mau turun lagi, maka area targetnya dia kita bisa lihat di weekly, oke, di mingguan teman-teman ya. Yang dimana kalau dari time frame mingguan di sini ada sangat-sangat jelas, yang dimana di sini ada area resisten yang dibarengin dengan area supply. Ini bisa menjadi area pantul yang cukup kuat, dimana di sini adalah area resistennya ya kan, di sini area supply-nya teman-teman, dan di sini kalau si Cardano ini mau turun lagi, mungkin next targetnya dia akan mencapai di area sini ya, di area 1819 gitu teman-teman ya, mendekati itulah ya, di area itu atau di area kepala dua pas kalau dia mau turun. Karena kalau kita lihat dari candle weekly-nya, candle mingguan teman-teman ya, terlihat jelas ya, di sini cenderung polanya pun pola penurunan, yang dimana beberapa minggu terakhir ini ya teman-teman, 1 2 3 ya, 3 minggu terakhir ini si Cardano dalam kondisi bearish. Oke, tapi kalau untuk long term jangka panjang nggak usah khawatir teman-teman ya, tetap ada potensi Cardano ini bisa memberikan kita hasil yang maksimal. Cuman ya kita butuh kesabaran, jangan berpikir secara instan gitu ya kan. Nah, untuk long term teman-teman, untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek ya. Kalau kalian ingin dapat cuan dalam jangka pendek, saya nggak nyaranin di Cardano. Oke, saya nggak nyaranin kalian untuk beli Cardano. Intinya tetap Dior dulu ya. Kenapa saya nggak nyaranin di Cardano? Karena Cardano ini kalau kita lihat pola historisnya ya, sejak dia menyentuh new all time high-nya gitu teman-teman ya, Cardano ini cenderung kayak stabil coin ya kan, penurunannya nggak terlalu signifikan ya, bahkan turunnya ya turun-turun tapi kan nggak langsung jelek turun, nggak ya, tapi dia turun dulu, retracement, turun lagi, retracement, jadi secara bertahap gitu. Nah, si Cardano ini kalau untuk long term saya masih menyarankan kalian buat kalian apa ya, miliki gitu teman-teman, tapi tetap Dior ya. Tapi kalau untuk jangka pendek saya nggak nyaranin kalian untuk beli Cardano. Mungkin kalian bisa nyari-nyari koin yang sedang pre-sale ya, yang ada dipping sell dan sebagainya, karena di situ adalah high return ya teman-teman ya, high risk high return ya, dimana resiko tinggi keuntungan juga tinggi kalau kalian ingin cari jangka pendek itu teman-teman ya. Oke, langsung kita menuju ke pembahasan karena di sini sangat menarik juga. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya di sini ya ada
Di sini ya teman-teman ada atau Cardano ya, My Rally 2.985% menjadi area 8,95 dolar ya di tengah konsolidasi 329 hari. Oke ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, apakah Cardano ini possible untuk menyentuh di harga 8 dolaran teman-teman? Kalau menurut saya pribadi possible. Kenapa? Karena kita melihat dari segi supply daripada Cardano miliaran ya sekitar 30 miliaran ya teman-teman ya, presentasi supply-nya di area situ. Kalau salah mohon dikoreksi, kita cek, kalian bisa cek di CoinMarketCap ya. Di situ ada total supply-nya ya, dengan supply yang segitu teman-teman ya, dengan teknologi yang ditawarkan, sebenarnya teknologinya mantap jiwa si Cardano ini ya, nggak diragukan ya. Cuman memang di sini harganya cenderung mengalami penurunan ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk long term masih oke. Cardano adalah mungkin bersiap untuk rally di area 2.985% yang akan segera terjadi di tengah konsolidasi terus-menerus antara 24 dan 46 selama 329 hari terakhir. Oke ya. Jadi di sini teman-teman, kalau ini diprediksi ya, mungkin Cardano nih akan turun lagi sampai di level 0,24. Oke, kalau saya pribadi antara 2 sampai 18 ya, kepala 2 sampai area 18. Kalau saya pribadi mengambil dari time frame weekly ya, kalau Cardano mau turun lagi, mungkin area roadblock atau area pantur terkuat adalah di kepala 2 atau di area 19. Itu teman-teman bisa menjadi area pantul yang sangat kuat, dan di momen tersebutlah kita bisa melakukan DCI atau pembelian, karena itu udah termasuk harga paling dasar. Tapi ingat sekali lagi ya, utamakan Dior. Oke, utamakan Dior karena apa? Cryptocurrency ini sangat kejam. Kejamnya dalam artian yang nggak semanis apa yang kita pikirkan. Ya rata-rata orang yang bermain kripto itu yang sakit hati, yang jadi fooder dan sebagainya, yang nggak mau terima kenyataan. Mereka hanya memikirkan gini, wah enak ya main kripto, wah dengan modal sekian kita dapat sekian, dengan modal sekian kita untung sekian, tanpa mereka ketahui, tanpa mereka berpikir resikonya juga besar. Ya, jadi rata-rata orang yang menjadi fooder, orang yang menjadi bisa dikatakan skeptis gitu teman-teman, rata-rata orang yang memikirkan keuntungan tanpa memikirkan resiko gitu ya. Ketika pemikiran mereka nggak sejalan, loh kok nggak sesuai perkiraan, mereka cenderung marah, cenderung emosional ya, cenderung maki-maki gitu. Oke. Tapi kalau kita belajar bersama, intinya kita pahami resikonya ya, insya Allah gitu teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan kita pun secara pelan-pelan akan menerima keadaan yang saat ini sedang terjadi. Oke, jadi Cardano ya turun 37% teman-teman dari puncak tahunan ya, dari puncak tahunan di area 4617 yang diamati pada 15 April di tengah penurunan konstan. Namun pengamat pasar tetap percaya diri karena pola bullish telah diamati pada berbagai kerangka waktu. Oke. Kalau saya pribadi teman-teman menilai Cardano ini cukup aset yang sangat bagus ya, kalau menurut saya pribadi loh, aset yang cukup bagus. Oke ya. Nah jadi ini adalah kalau kita lihat, kita klik di sini ya, kita lihat bersama teman-teman ya, dari analis ini kita pelajari bersama. Nah ini ya, coba kita lihat gambarnya seperti ini biar jelas. Oke, ini teman-teman, kalau kita lihat pola yang dicermati oleh analis ini adalah mengambil yang ini ya, yang gambar ada markingnya yang paling awal ini sebelum dia mengalami rally yang cukup tinggi ya, 298,4% ya, seperti itu teman-teman kenaikannya dari harga ini ya. Dan di sini polanya ini hampir sama dengan pola ini, maka dari itu kemungkinan besar ya akan terjadi atau mengulang sejarahnya lagi gitu teman-teman. Tapi kalau dia nggak mampu, maka area yang akan dituju selanjutnya adalah yang kita beri marking, karena di sini dia juga ada marking pertama nih, jadi area support, area resisten, yang dimana di sini juga ada area supply. Ini adalah area tujuan terakhir ya, bukan terakhir sih, tujuan terkuat untuk melakukan pantulan ke atas gitu teman-teman ya, yang seperti saya bilang di area 1
di area 19 lah atau di area 2000 itu bisa menjadi area pantul yang cukup kuat untuk si Cardano ya. Semoga saja teman-teman ya, karena saya juga pasang jaring di area situ ya. Ingat, kita ambil analisinya dari time frame weekly, jadi nggak semerta-merta sehari 2 hari, sejam 2 jam bisa terjadi, bahkan bisa berminggu-minggu baru terjadi teman-teman. Karena apa? Satu candlenya terbentuk dalam 1 minggu terakhir gitu. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Cardano ya. Intinya tetap kuat, kurangi sambat ya, salam cuan.